إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita hidup di zaman yang mana sesuatu yang harusnya menjadi identitas seorang muslim seringkali malah tidak terlihat dari sebagian kaum muslimin yang ada. Mereka yang berusaha menghidupkan sunnah dengan memelihara jenggot atau dengan berpakaian di atas mata kaki, atau perempuan yang berusaha menutup auratnya dengan menggunakan hijab yang besar atau menggunakan niqab, justru mereka menjadi perbincangan di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Oleh karena itu, betul sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam datang dengan keadaan asing dan akan kembali asing seperti pula. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Hadis riwayat Muslim. Wahai hamba-hamba Allah sekalian, di zaman keterasingan, memiliki sahabat, teman, saudara muslim dan lingkungan yang baik merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Kita butuh kepada saudara, teman yang dapat menguatkan di saat kita dalam keadaan futur, di saat kita dalam keadaan malas, di saat kita terjumus ke dalam kemaksiatan. Mengapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana keadaan Muslim di zaman keterasingan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zaman, as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamri." Ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang zaman kepada manusia, as-sabiru fihim 'ala dinihi, orang yang sabar di dalam agamanya seperti memegang bara api. Hadis riwayat Tirmidzi. Simaklah kisah Abdullah bin Rawahah, bagaimana Rasulullah menguji beliau. Dari Anas bin Malik mengisahkan bahwasannya dahulu kala Abdullah bin Rawahah
senantiasa mengajak sahabat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk sejenak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu hari beliau mengajak sahabatnya, akan tetapi sahabat tersebut enggan. Dan sahabat tersebut mengadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, Abdullah bin Rawahah berpaling dari beriman kepadamu dan dia lebih memilih untuk duduk sejenak dan beriman kepadamu. Bagaimana tanggapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar tersebut? Rasulullah justru memujinya. Beliau mengatakan, Yarhamuhullah Ibn Rawahah. Semoga Allah merahmati Ibn Rawahah. Innahu yuhibbul majalis. Sesungguhnya dia mencintai majlis-majlis allati tatabaha bihal malaikah, yang dimana para malaikat berbangga-bangga dengan majlis tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh hati kita mudah sekali usang, sangat butuh akan nasihat dan peringatan. Abdullah bin Rawahah merupakan teladan yang baik terkait hal ini. Beliau senantiasa mengajak sahabat-sahabat yang lainnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, juga memberikan mereka nasihat dan masukan. Memberikan nasihat dan masukan kepada saudara kaum muslimin yang lainnya merupakan salah satu hak atau kewajiban bagi kita seorang muslim. Sebagaimana Allah mensifati orang beriman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yaitu mereka saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kaum mukminin yang Allah sebutkan di dalam ayat tersebut memiliki sifat, yaitu saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Maka dua hal ini sangatlah penting di zaman keterasingan ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, seorang muslim sangatlah lemah jika ia hanya sendirian, dan akan menjadi kuat jika dia bersama. Saat dia bersama, kemudian dia melakukan suatu kesalahan, atau dalam keadaan futur, atau dalam keadaan malas, maka ada mukmin yang lainnya yang mengingatkan untuk menguatkan di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Musa, seorang nabi yang sangat kuat fisiknya. Beliau membutuhkan seorang teman ketika ingin mendakwah kepada Firaun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waj'al li waziran min ahli." Ya. Haruna akhi, ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri, kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, innaka kunta bina basira. Nabi Musa mengatakan, dan jadikanlah untukku seorang teman atau pendamping, yaitu Harun saudaraku. Ushdud bihi azri, dan kuatkanlah aku dengannya. Wa ashrikhu fi amri, dan jadikanlah dia sebagai sekutuku. Kay nusabbihaka katsira, yaitu agar senantiasa bertasbih kepadamu. Wa nadhkuraka katsira, dan senantiasa mengingatmu. Innaka kunta bina basira, sesungguhnya engkau ya Allah maha melihat terhadap hambanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu tolak ukur keberhasilan dan keselamatan seorang di dunia dan di akhirat adalah bagaimana dia memilih temannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Janganlah kalian berkawan kecuali dengan orang-orang yang beriman, dan janganlah sampai ada yang memakan makananmu
kecuali orang yang bertakwa. Hadis riwayat Abi Daud. Syekh bin Baz menjelaskan hadis tersebut, jangan jadikan orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah sebagai sahabat. Tetapi ambillah orang-orang yang baik, yang mempunyai sifat-sifat yang baik. Mereka yang menjaga salatnya serta menjaga lidah dan anggota tubuhnya dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau mengundang mereka kecuali orang-orang yang baik untuk memakan hidanganmu. Janganlah kamu mengundang ahli maksiat dan orang-orang yang kafir. Para ulama berkata dalam hal ini, hal yang kita pilih dan kita jadikan kebiasaan. Yang dimaksud orang yang kita ajak dalam makanan ini adalah orang kebiasaan kita memanggil orang tersebut. Akan tetapi dalam hal yang lain, ya, tidak dilarang kita menjamu orang-orang jahat sekalipun atau orang-orang kafir sekalipun. Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Hadis riwayat Bukhari. Saat seseorang memilih berteman dan bergaul dengan orang yang soleh, lagi taat kepada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kelak di surga akan dikumpulkan bersama orang-orang soleh tersebut. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat mendapati seorang muslim kita yang sedang terpuruk, futur dan malas dan menjauh dari hidayah, maka yang harus kita lakukan adalah merangkulnya, membesarkan hatinya, membahagiakannya, bukan malah menjauhinya atau memusuhinya. Alangkah indahnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, keutamaan bagi orang-orang yang membahagiakan orang lain di dalam kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas." Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Wa ahabbul a'mali ilallahi azza wajal sururun tudkhilu ala muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesenangan yang diberikan kepada orang lain. Takshifu anhu kurbatan, yaitu menghilangkan kesedihan dari orang lain atau kesusahan dari orang lain. Au taqdi anhu dainan, atau melunasi hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau membebaskan darinya kelaparan. Jika belum bisa membantu mereka untuk meringankan bebannya atau melunasi hutangnya, maka bagi kita seorang muslim yaitu mendoakannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim bagi muslim yang lainnya di belakangnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda ra'sihi malakun muwakkalun, di atas kepala orang berdoa tersebut ada seorang malaikat yang tugas menjaganya. Kullama da'a li akhihi bi khair, setiap orang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan temannya, qala malakul muwakkalu, berkata malaikat penjaga tersebut, amin walaka mitslik, amin. Seperti itulah bagimu apa yang engkau doakan bagi saudaramu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita teman yang solih, memberikan kepada kita teman yang senantiasa mengingatkan kepada kita
apabila kita dalam keadaan lalai. Ya Allah, berikanlah kami keistiqomahan dalam menjalankan syariat-Mu hingga ajal menyebut kami. Wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tu'akhidhna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi Filistin. Allahumma arhamhum wa akhrijhum 'anid dhiqi wal hisar. Allahumma taqabbal minhum asy-syuhada washfi minhumul jarha wal marda. Allahumma kun lahum wa la takun 'alaihim fa innahu la haula lahum wa la quwwata illa bik. Allahumma inna nas'alukal ula. Allahumma inna nas'alukal ula wal jannah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.